Halo, selamat pagi anak-anak Bunda. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang satuan volume, liter, dan kubik. Simak baik-baik penjelasan Bunda pada video berikut ini ya. Satuan volume. Apa itu satuan volume? Satuan volume adalah jumlah yang dihitung untuk ukuran suatu zat yang bisa cair, padat, atau gas. Apa saja satuan volume? Pertama, satuan volume yang tidak baku. Contohnya, gayung, gelas, ember. Yang berikutnya adalah satuan volume yang baku yang akan kita bahas hari ini, yaitu satuan liter dan satuan kubik. Satuan liter. Berikut adalah tangga satuan liter. Yang pertama adalah KL atau kiloliter, HL atau hektoliter, DAL atau dekaliter, L liter, DL desiliter, CL sentiliter, dan ML mililiter. Mililiter juga sering disebut dengan cc. Setiap turun satu tingkatan dikali 10. Setiap naik satu tingkat dibagi 10. Jadi 1 KL turun satu tingkatan ke HL, maka 1 KL adalah 10 HL. 1 HL turun satu tingkatan ke DAL, maka 1 hektoliter adalah 10 dekaliter. Begitu juga seterusnya. Contoh, pada kemasan botol air mineral tertulis 600 ml. Berapa liter isi botol air mineral tersebut? Jadi 600 ml sama dengan titik liter. Dari mililiter ke liter naik 3 tingkatan. 1, 2, 3. Sehingga dibagi 10 sebanyak 3 kali berulang. Jadi 600 ml sama dengan 600 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10. Kita rubah menjadi pecahan. 600 per 1 dibagi 10 per 1 dibagi 10 per 1 dibagi 10 per 1. Kita rubah menjadi tanda kali, sehingga 600 per 1 dikali 1 per 10 dikali 1 per 10 dikali 1 per 10. Kita coret nolnya, ada 2 nol, sehingga menjadi 6 dikali 1 dikali 1 dikali 1, dan penyebutnya 1 dikali 10 dikali 1 dikali 1. Hasilnya menjadi 6 per 10. 6 per 10 jika dijadikan desimal adalah 0,6. Sehingga 600 ml adalah 0,6 liter. Contoh soal berikutnya. Sebuah tandon
diisi penuh dengan air. Sebanyak 80.000 cc digunakan untuk memasak dan sebanyak 28 dekaliter digunakan untuk mencuci. Berapa liter sisa air dalam tandon tersebut? Sesuai dengan gambar, tandon jika terisi penuh, di sini dituliskan keterangannya adalah 750 liter. Jadi, volume tandon jika penuh adalah 750 liter. Untuk memasak digunakan 80.000 cc, di mana cc juga sama dengan mililiter. Sehingga 80.000 cc kita akan rubah menjadi liter. Mililiter ke liter naik 3 tingkatan, sehingga dibagi 10 sebanyak 3 kali berulang. Jadi 80.000 dibagi 10, dibagi 10, dan dibagi 10. Kita rubah menjadi pecahan 80.000 per 1 dibagi 10.000 per 10 per 1 dibagi 10 per 1 dibagi 10 per 1. Sehingga menjadi operasi hitung perkalian 80.000 per 1 dikali 1 per 10 dikali 1 per 10 dikali 1 per 10. Kita coret nolnya ada 1, 2, 3. Di sini 80.000 coret nolnya 3. Sehingga menjadi 80 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Penyebutnya menjadi 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Jadi, untuk memasak digunakan 80 liter. Sekarang, kita hitung untuk mencuci digunakan 28 dekaliter. Dekaliter kita mau ubah menjadi liter. Dekaliter ke liter turun 1 tingkatan sehingga dikali 10. 28 dikali 10 hasilnya 280 liter. Jadi untuk mencuci digunakan 280 liter. Jadi sisa air dalam tandon dapat kita hitung 750 liter dikurang 80 liter dikurang 280 liter. 750 dikurang 80 adalah 670 dikurang lagi 280 menjadi 390 liter. Jadi sisa air dalam tandon sekarang adalah 390 liter. Satuan kubik. Apa itu kubik? Kubik artinya pangkat 3. Satuan kubik diperoleh dari rumus volume bangun ruang. Perhatikan gambar bangun ruang kubus di samping. Kubus di samping memiliki panjang sisi atau rusuk 1 meter. Sehingga rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3.
Kita ganti di sini 1 meter panjang rusuknya atau sisinya, sehingga volume kubus di samping adalah 1 meter dikali 1 meter dikali 1 meter. Jadi, volume kubus di samping adalah 1 meter kubik. Oleh karena itu, satuan kubik termasuk satuan volume. Berikut adalah tangga satuan kubik. Kilometer kubik atau km pangkat 3, hektometer kubik atau hm pangkat 3, dekameter kubik atau DAM pangkat 3, meter kubik M pangkat 3, desimeter kubik DM pangkat 3, sentimeter kubik CM pangkat 3, milimeter kubik MM pangkat 3. Setiap turun satu tangga dikali dengan 1000. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 1000. Contoh, Bapak membeli air sebanyak 2,5 meter kubik. Berapa desimeter kubik air yang dibeli Bapak? 2,5 meter kubik kita rubah menjadi desimeter kubik. Meter ke desimeter kubik turun satu tingkatan sehingga dikali 1000. Sehingga 2,5 meter kubik dirubah menjadi desimeter kubik 2,5 dikali 1000. Kita rubah menjadi pecahan 25 per 10 dikali 1000 per 1. Kita sederhanakan menjadi 25 dikali 100 per 1 dikali 1. 25 dikali 100 hasilnya adalah 2500. Sehingga 2,5 meter kubik sama dengan 2500 desimeter kubik. Contoh berikutnya. Persediaan bahan bakar premium di sebuah pom bensin adalah 6.700 meter kubik. Berapa dekameter kubik persediaan bahan bakar premium di pom bensin tersebut? 6.700 meter kubik kita rubah menjadi dekameter kubik. Meter ke dekameter kubik dibagi 1000. Sehingga 6.700 meter kubik dirubah menjadi dekameter kubik menjadi 6.700 dibagi 1000. Kita rubah menjadi pecahan 6.700 per 1 dibagi 1000 per 1. Diubah menjadi tanda kali menjadi 6.700 dikali 1 per 1000. Kita sederhanakan, nolnya dicoret 2 sehingga menjadi 67 dikali 1 per 1 dikali 10. Hasilnya menjadi 67 per 10. 67 per 10
dapat dirubah menjadi desimal menjadi 6,7. Jadi 6.700 meter kubik sama dengan 6,7 dekameter kubik. Hubungan satuan liter dan satuan kubik. Berikut ini adalah hubungan tangga satuan liter dan satuan kubik, di mana kiloliter sama dengan meter kubik, liter sama dengan desimeter kubik, dan mililiter sama dengan sentimeter kubik. Jadi 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik. Atau 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc. Contoh soal 0,03 kiloliter ditambah 400 liter ditambah 3.500 cm kubik sama dengan titik-titik-titik desimeter kubik. Kita akan rubah satuan kiloliter, liter, dan sentimeter kubik menjadi desimeter kubik. Seperti kita ketahui, kiloliter adalah sama dengan meter kubik dan liter sama dengan desimeter kubik. Kita akan rubah satu persatu. Kiloliter atau meter kubik ke desimeter kubik turun satu tingkatan sehingga 0,03 kiloliter dirubah menjadi desimeter kubik adalah dikali 1000. 400 liter atau desimeter kubik dirubah menjadi desimeter kubik, nilainya tidak berubah sehingga 400 liter sama dengan 400 dikali 1 desimeter kubik. 3.500 cm kubik dirubah menjadi desimeter kubik, naik satu tingkatan sehingga 3.500 cm kubik dirubah menjadi desimeter kubik dibagi 1000. 0,03 dikali 1000 dirubah menjadi pecahan 3/100 dikali 1000/1. Kita sederhanakan, dicoret nolnya 2, lalu 400 dikali 1 hasilnya 400, dan 3.500 dibagi 1000 menjadi 3.500/1 dibagi 1000/1. Kita hasilkan 3 dikali 10 per 1 dikali 1 adalah 30 ditambah 400 ditambah 3.500/1 dikali 1/1000. Dicoret nolnya 2, masing-masing 2, 30, 400, dan ini 35 dikali 1/1 dikali 10 menjadi 35/10. 30 ditambah 400 menjadi 430. 35 dibagi 10 menjadi 3,5. 430 ditambah 3,5
menjadi 433,5 desimeter kubik. Contoh berikutnya, sebuah botol jika terisi penuh volumenya adalah 1,5 liter. Berapa cm atau cm kubik volume air jika hanya memenuhi 1/3 dari isi botol? 1/3 artinya 1/3. Jadi jika diisi 1/3 botol, 1/3 dikali 1,5 liter. Kita rubah menjadi pecahan, 1/3 dikali 15/10 liter. 15 dan 3 masing-masing dibagi 3 menjadi 1 dan 5. Sehingga sekarang 1 dikali 5 dan 1 dikali 10. Hasilnya menjadi 5/10 liter. 1 liter adalah 1 desimeter kubik. Jadi air sebanyak 5/10 liter sama dengan 5/10 desimeter kubik. Dan 1 desimeter kubik ke sentimeter kubik turun 1 tingkatan sehingga 1 desimeter kubik adalah 1000 cm kubik. Jadi 5/10 desimeter kubik dirubah menjadi cm kubik dikali 1000/1. Sederhanakan. Coret nolnya 1. 5 dikali 100 per 1 dikali 1. Hasilnya adalah 500 cm kubik. Jadi volume air jika diisi 1/3 botol adalah 500 cm kubik. Sekian dan terima kasih. Apa kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian dapat bertanya melalui telepon atau WA. Sampai ketemu kembali pada pembelajaran matematika selanjutnya. Namo Buddhaya.